Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadiran daripada anak-anak sekalian. Baik, yang pertama Irmaliana. Hadir, Pak. Harisa. Hadir, Pak. Isman. Hadir, Pak. Andika. Hadir, Pak. Ya, baik, alhamdulillah. Kehadiran kita pada hari ini hadir lengkap 100%, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar proses pembelajaran kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diserap ilmunya dan berguna untuk kita ke depannya. Untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Baik, selesai. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya pada bab kemagnetan. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan membagikan LKPD kepada setiap peserta didik. Ya, baik, langsung saja kita akan memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum saya lanjut kepada materi kita pada siang hari ini, saya mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Ada yang pernah melihat alat seperti gambar di atas? Pernah. Kenapa? Pak. Biasanya ditemukan di mana? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Di mana lagi? Listrik. Ya, betul sekali. Ada yang mengetahui alat ini digunakan untuk apa? Menyimpan tegangan. Ya, betul sekali. Ada yang lain jawabannya? Ya, ini merupakan ada yang mengetahui apa nama dari alat yang ada di depan kita sekarang? Tidak, Pak. Hadir, Pak. Ya, ini merupakan transformator dari PLN. Seperti yang dikemukakan tadi oleh temannya Harisa, bahwa transformator ini digunakan untuk mengubah tegangan listrik. Betul sekali jawaban dari teman kalian, yaitu untuk mengubah tegangan listrik. Kemudian alat tersebut tadi dinamakan dengan transformator. Ada yang tahu apa itu transformator? Tidak, Pak. Ya. Transformator digunakan untuk mengubah tegangan listrik, menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Jadi seperti yang kita ketahui pada pembelajaran yang lalu, bahwa arus listrik dari PLN itu merupakan arus listrik bolak-balik atau biasa disebut dengan arus AC. Jadi trafo ini bisa digunakan untuk menurunkan tegangan listrik menurunkan tegangan listrik maupun menaikkan tegangan listrik yang secara bolak-balik atau AC. Ada yang tahu berapa besar tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pada umumnya PLN itu menghasilkan tegangan listrik dari 20.000 volt sampai 50
kilovolt. Ada yang tahu berapa besar tegangan listrik yang ada di rumah kita? Tidak. Nah, pada umumnya tegangan listrik yang ada di rumah kita yaitu 220 volt. Ada yang bisa membayangkan bagaimana apa yang akan terjadi ketika listrik yang dialiri oleh PLN itu sebesar 20.000 volt yang dialirkan ke setiap rumah yang mempunyai kapasitas tegangan listrik yaitu 220 volt. Apa yang akan terjadi kira-kira? Meledak. Ya, pastinya rumah tersebut akan meledak. Ya. Nah, itulah salah satu tadi fungsi dari trafo yang saya perlihatkan di awal, yaitu digunakan untuk menurunkan tegangan listrik dari gardu induk PLN, dialirkan ke rumah setiap warga menjadi 220 volt. Nah, seandainya tidak ada alat yang dinamakan transformator, pastinya kita akan mengalami bencana yang sangat luar biasa. Rumah-rumah akan terbakar dan segala macam peralatan akan terbakar. Ya, ini contoh gambar transformator yang lainnya yang biasanya pada umumnya terdapat pada alat perabot rumah tangga seperti pada radio, Televisi. pada televisi, betul sekali, pada kipas angin. Semua alat elektronik itu pasti mempunyai transformator pada alat tersebut. Karena coba ada yang tahu berapa kira-kira berapa volt kira-kira tegangan listrik yang dibutuhkan oleh ini lampu yang kita gunakan sekarang? Tidak tahu. Biasanya ada 20 volt, sementara yang di rumah kita dialiri listrik 220 volt. Sementara kebanyakan alat perabotan rumah tangga itu hanya membutuhkan 20 volt. Bisa kita bayangkan apabila tidak ada alat seperti di atas ini, alat perabot rumah tangga pasti akan terbakar dan meledak semua. Ya, baik. Di sini ada bagian-bagian transformator. Pada umumnya, bagian-bagian transformator ini bisa kita lihat bersama-sama di atas. Di sini ada kumparan primer, ada kumparan sekunder, dan ada inti besi. Ada yang tahu apa itu kumparan primer? Tidak, Pak. Ya. Kumparan primer dan kumparan sekunder. Jadi kumparan primer itu adalah masukan dari listrik. Jadi listrik yang mau diubah tegangannya itu masuk melalui kumparan primer. Betul sekali. Kemudian ditransmisikan melalui inti besi mengalir ke kumparan sekunder. Kumparan sekunder merupakan keluaran dari listrik yang telah diubah tegangan listriknya. Betul sekali. Di sini inti besi digunakan gabungan dari besi-besi tipis yang digabung supaya dapat mentransmisikan tegangan listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Jelas? Jelas. Ya, baik, kalau begitu kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Ya, trafo berdasarkan jumlah lilitan. Ada
dua jenis trafo. Yang pertama yaitu trafo untuk menaikkan tegangan listrik atau disebut dengan trafo Step up. trafo step up. Kemudian yang kedua untuk menurunkan tegangan yaitu Step down. trafo step down. Ya, di sini kita melihat perbedaan dari trafo step up dan trafo step down. Ada yang bisa membedakan apa ciri-ciri dari trafo step up dan step down? Melihat dari pernyataan di atas. Ada yang bisa menginterpretasi gambar di atas? Tidak, Pak. Jadi ciri-ciri dari trafo step up yaitu NS. NS itu adalah jumlah lilitan sekunder, betul sekali. Jumlah lilitan sekunder seperti yang kita lihat di atas ini lebih besar daripada jumlah lilitan dari kumparan primer. Jadi jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Ini untuk menaikkan tegangan bolak-balik, betul sekali, menaikkan tegangan listrik. Kemudian ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua yaitu FS. Apa itu FS? Tegangan sekunder. Tegangan sekunder, betul sekali. Tegangan sekunder lebih besar daripada Tegangan primer. Nah, karena kumparan primer dan karena trafo itu jumlah lilitan berbanding lurus dengan tegangan. Jumlah lilitan berbanding lurus dengan tegangan listrik. Jadi semakin banyak jumlah lilitan berarti semakin besar tegangan listrik yang dihasilkan. Ya, betul sekali. Kemudian di sini tetapi berbanding ini kan berbanding lurus, tetapi di sini berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. Ada yang tahu kenapa? Tidak, Pak. Jumlah lilitan berbanding lurus dengan tegangan listrik, tetapi berbanding terbalik dengan kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Berbanding lurus. Berbanding terbalik. Ya. Ada yang tahu dari mana bisa didapatkan persamaan di atas ini dari kalimat yang saya tuliskan di atas? Jadi coba kita tuliskan ya, jumlah lilitan berbanding lurus dengan tegangan listrik. Jadi N sama dengan V.
Jadi NP per NS sama dengan S. Kemudian kuat arus listriknya berbanding terbalik. Kenapa bisa berbanding terbalik? Karena trafo itu akan dikatakan ideal apabila besar energi yang besar energi listrik yang masuk di kumparan primer sama besar dengan besar energi listrik yang dihasilkan pada kumparan sekunder. Jadi besar daya listrik pada kumparan primer sebanding dengan daya listrik pada kumparan sekunder. Nah, betul sekali. Jadi bisa kita tuliskan seperti begini. Daya listrik. Ada yang masih ingat apa rumus dari daya listrik? Dapat. Ada yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan minggu lalu? Jadi seperti yang kita telah pelajari bahwa daya listrik itu rumusnya F kali I. Jadi sini FP, sini IP. Jadi sini juga FP kali S dikali IS. Sehingga jika kita substitusikan P per F S sama dengan IS per IP. Ya, sehingga didapatlah ini dengan ini. Nah, jadi dari sini kenapa bisa kuat arus listrik itu berbanding terbalik dengan jumlah lilitan dengan listrik? Karena trafo itu akan dikatakan ideal apabila besar energi dari kumparan primer sama besar dengan kumparan sekunder, atau daya pada kumparan primer sebanding dengan daya pada kumparan sekunder. Jadi ditemukan persamaan begini, kemudian disubstitusikan, mendapatkan persamaan seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nah. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi ini trafo merupakan salah satu pemanfaatan dari elektromagnetik. Seperti yang kita pelajari pada minggu sebelumnya bahwa bukan hanya listrik yang dapat dihasilkan daripada magnet, tetapi magnet juga dapat dibuat dari listrik dengan cara sesuai dengan percobaan Faraday, yaitu kawat yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet, seperti pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Dan ini merupakan salah satu dari pemanfaatan dari elektromagnetik. Ada yang mengetahui kenapa jumlah lilitan
berpengaruh. Ada yang tahu kenapa jumlah lilitan berbanding lurus dengan tegangan listrik? Pak, Ya, kenapa bisa? karena jumlah tegangan yang masuk dalam lilitan sama dengan jumlah tegangan yang keluar dalam lilitan. Ya, betul sekali. Dari teman kita itu Harisa. Di sini jumlah lilitan berpengaruh seperti yang pelajaran kita pada minggu sebelumnya, yaitu GGL induksi. Ada yang masih ingat materi GGL induksi bahwa besar tegangan listrik berpengaruh kepada salah satu faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi, yaitu jumlah lilitan. Jadi semakin banyak jumlah lilitan, maka akan menghasilkan tegangan listrik yang lebih besar. Kemudian ya, baik kita lanjut. Ya. Tapi pada kenyataannya trafo pada umumnya itu tidak ada yang ideal. Pasti ada energi kalor yang terlepas. Pasti ada energi kalor yang terlepas di kumparan sekunder. Sedangkan trafo itu akan dikatakan ideal apabila jumlah energi yang ada di kumparan primer dan kumparan sekunder itu sama besarnya. Tetapi pada kenyataannya itu selalu ada energi kalor yang terlepas, sehingga ada dikatakan dengan efisiensi trafo. Apa itu efisiensi trafo? Tidak tahu Pak. Jadi kalau kita gambarkan trafo, tadi ada kumparan primer. Dan kumparan sekunder. Sama aja. Jadi trafo ideal apabila jumlah daya listrik yang ada pada masukan atau di primer itu sama dengan yang ada di sekunder atau keluaran. Ini dikatakan trafo ideal, tapi pada kenyataannya trafo itu pada umumnya itu tidak pernah ideal, karena selalu ada energi kalor yang terlepas, sehingga ada
dinamakan efisiensi trafo. Seperti yang kita ketahui bahwa trafo itu akan ideal apabila daya listrik pada kumparan masukan dan kumparan keluaran itu sama. Jadi kita dapat menghitung efisiensi trafo berdasarkan rumus tersebut. Ya. Jadi efisiensi trafo dapat dihitung daya listrik pada kumparan sekunder dibagi dengan daya listrik pada kumparan primer dikali dengan 100%. Betul sekali. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Ada Pak. Ya, baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ayo kita berlatih menyelesaikan contoh soal. Nah, kita lihat pada contoh soal, yaitu perbandingan jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder sebuah transformator adalah 2 dibanding 5. Jika transformator tersebut dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik sebesar 220 volt, tentukan A. tegangan sekunder, B. kuot arus primer yang sebesar 400 miliampere. Ya, jadi kita coba jawab bersama-sama ya. Pak. Perbandingan lilitan kumparan primer dan kumparan sekunder yaitu 2:5. Berarti FP per Fs sama dengan 2:5. Jadi oh ya, maaf, N. Oh iya. Jadi jika kita lihat soal ini, trafo yang digunakan adalah trafo apa? Trafo untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan? Step up. Naikkan tegangan. Kenapa bisa menaikkan tegangan? Karena perbandingan dari lilitannya, Pak. Ya, jadi besar. Jadi jumlah lilitan primer lebih kecil daripada jumlah lilitan sekunder. Seperti tadi yang telah kita bahas bersama, bahwa salah satu ciri dari trafo step up atau trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan yaitu apabila jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan pada primer. Ya. Kita lanjut. Jika transformator tersebut dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik sebesar 220 volt,
Jadi di sini adalah 220 volt, yaitu tegangan Sekunder. tegangan Tegangan apa? Primer atau sekunder? primer. Ya, betul sekali, tegangan primer. Jadi tegangan primer kita tuliskan seperti begini. FP sama dengan 220 volt. Nah, yang ditanyakan Sekunder bisa. ini diketahui. Ditanyakan adalah tegangan sekunder. A, F, P, Fs, S. Dari yang diketahui kita dapat mencari tegangan sekunder sesuai dengan persamaan yang telah kita bahas, yaitu Np per Ns sama dengan Fp per Fs. Kita masukkan angka yang ada di atas, yaitu Np per Ns yaitu 2 per 5. Fp nya 220 volt per Fs. Fs sama dengan 5 dikali 220 volt per 2. S 5 kali 220 Nggak tahu. 1050 Ya. 100 per 2 S 550 volt. Jadi berdasarkan pertanyaan ini, tegangan sekunder yang akan dihasilkan yaitu sebesar 550 volt. Ada yang mau mengerjakan bagian B-nya? Ada yang mau coba mengerjakan bagian B-nya? Baik, ada yang mau mencoba mengerjakan soal dari bagian B? Ada yang mau mencoba? Ya, coba Haris jawab bagian B-nya. Ya, bagus sekali. Berikan aplaus kepada Haris. Ya, cuma di sini satuan dari ini trafo itu, satuan dari kuota arus listrik itu ampere. Jadi kita sederhanakan lagi menjadi, kalau miliampere ke ampere, 160 miliampere ke ampere itu sebesar 1000 ya dibagi 1000 jadi 0,16 ampere. Bentar.
Betul sekali. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas? Nah, saya rasa jelas ya. Baik. Ya, kita melangkah kepada contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah transformator penurun tegangan dihubungkan dengan sumber tegangan 6000 volt. Jadi transformator penurun tegangan dihubungkan dengan sumber tegangan. Sumber tegangan yaitu tadi disimbolkan apa? Sumber tegangan. Primer tak? Primer. Jadi 6000 volt itu yaitu tegangan dari primer. Jadi Fp sama dengan 6000 volt. Kemudian jika kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan primer 5 ampere, berarti IP sama dengan 5 ampere. Dan daya listrik pada kumparan sekunder yaitu 27.000 watt. 27.000 watt. Jadi PS sama dengan 27.000 watt. Diketahui, ditanyakan tentukan efisiensi dari trafo N. Efisiensi ada yang masih ingat rumusnya tadi? Rumus dari efisiensi yaitu PS per TT kali 100. ya, betul sekali. Daya sekunder per daya primer dikali 100%. PS-nya yaitu 27.000 watt. Untuk mencari daya primer yaitu tegangan dikali kuat arus. Jadi 27.000 watt per 6.000 dikali 5 dikali 100%. Baik, anak-anak bisa menyelesaikan itu berhubung waktu kita sudah mau habis. Jadi anak-anak bisa menyelesaikannya ini di rumah. Tuh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya. Baik, kalau begitu mari kita melangkah kepada kegiatan selanjutnya, itu menyelesaikan tugas terstruktur yang ada pada LKPD.
Ya baik, sudah selesai? Belum, Pak. Udah. Udah, Pak. Oke, Pak. Ya baik, berhubung karena waktu kita sudah hampir selesai, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran yang kali ini yaitu salah satu pemanfaatan dari elektromagnet yaitu dengan menggunakan alat yang dinamakan transformator. Transformator itu digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik atau arus AC. Sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Ya. Kalau begitu, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.